Mulai aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Noviana Biliasa Putri sebagai moderator acara workshop pada kesempatan pagi hari ini. Dan untuk narasumber kita ada Haidar Khalis. Materi pertama kita pada hari ini kenalan yuk sama Red Hat yang diselenggarakan oleh Mitsada. Nanti kita akan ada 2 sesi, yaitu sesi pertama narasumber memaparkan materi hari ini, dan yang kedua akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya kami persilahkan kepada Haidar Holis untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Mbak Novi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk yang udah hadir di acara event Mitsada kali ini. Terima kasih Pak Legian dan Pak Rian. Mungkin sebelum masuk ke materinya, ada perkenalan sedikit dari saya. Perkenalkan, nama saya Haidar Holis. Saya pernah bekerja di PT Pritek Indonesia sebagai IT support. Dan selanjutnya saya bekerja di PT Rekayasa Engineering sebagai IT Infrastructure and Sysadmin. Dan untuk saat ini posisi saya bekerja di PT Inovasi Informatika Indonesia atau yang lebih dikenal dengan i3 sebagai IT Consultant Infrastructure and Middleware. Nah, sebelum materi dimulai, kalau misalnya ada kendala dari screen share saya, mungkin nanti bisa langsung kasih tahu aja. Dan juga buat Pak Legian dan Pak Rian, kalau misalnya mau ada tanya-tanya juga jangan sungkan, kita bisa diskusi di sini mumpung ya, walaupun biar nggak terlalu buang-buang waktu, jadi kita bisa diskusi lah tentang apapun itu. Dan basic saya di sini juga, saya sebagai IT Infrastructure and Sysadmin. Jadi mungkin bisa kita mulai, yaitu kita mulai dari apa sih Red Hat. Nah, kebanyakan orang itu agak mempertanyakan kayak Red Hat itu apa sih, topi merah itu apa. Kebanyakan orang agak, dan juga nggak sedikit saya temukan bahwa ada beberapa orang yang mengartikan bahwa Red Hat ini adalah sebuah komunitas hacker gitu, padahal bukan. Kayak Black Hat, White Hat, bukan, itu beda. Red Hat ini lebih ke sebuah perusahaan yang dimana core business atau core teknologinya based on open source yang telah mereka hardening untuk critical workload pada kebutuhan enterprise. Red Hat ini biasa juga kan kita kenal sebagai RHEL ya. Nah, RHEL itu merupakan singkatan dari Red Hat Enterprise Linux, di mana mereka menyediakan layanan operating system berbasis Linux yang berbayar. Dan dari Red Hat ini sering banyak muncul pertanyaan kayak, kok dia berbayar gitu? Kenapa harus bayar meskipun dia tuh based on open source? Kenapa harus melakukan subscription? Nah, dari situ tuh saya pernah melakukan obrolan sedikit sama teman-teman saya dari orang programmer. Kayak kita tuh di situ tuh ngobrol tentang kayak kenapa sih kayak harus menggunakan operasi sistem yang open source, terus juga kenapa enggak yang closed source, sedangkan yang mereka yang jadi bahan acuan permasalahan di sini adalah jaminan di mana kalau misalkan sistem operasi tersebut itu, kalau misalkan kita menggunakan open source, di mana operasi sistem ini dikembangkan oleh komunitas, tidak yang dimana itu kita nggak ada di mana itu mereka nggak ada lembaga buat mempertanggungjawabkan. Sedangkan kan untuk perusahaan sendiri itu kan butuh suatu bagan atau lembaga untuk diminta pertanggungjawabannya jika sewaktu-waktu operasi sistem yang mereka gunakan untuk operasional perusahaan itu terjadi kerusakan, atau juga bisa terjadi life cycle yang telah
berhenti, yang artinya itu dia udah nggak pernah ada update lagi atau upgrade karena hal-hal yang lain yang disebabkan open source ini mereka nggak ada tanggung jawab yang mereka miliki. Dan juga dari closed source ini kan salah satunya yang kita mungkin tahu itu salah satu Windows Server itu kenapa jarang digunakan juga untuk kebutuhan server, untuk server yang lebih universal ya, karena kalau misalkan Windows Server juga saya nggak terlalu menjelekan dari segi Windows Server. Windows Server itu juga ada kegunaannya dari sisi administrasi user seperti Active Directory-nya itu cukup banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan lain. Nah, dari sisi closed sendiri kan mereka sudah ada yang menjadi jaminan gitu, dimana di sini itu dia di bawah Microsoft. Sedangkan kalau misalnya open source itu kayak Ubuntu, Debian, mereka itu sebelumnya tidak ada lembaga, tapi Ubuntu itu sekarang udah menyediakan versi enterprise-nya, dan makin sini juga banyak OS open source yang sudah memiliki lembaga perusahaan yang akan mempertanggungjawabkan di mana mereka mengadakan open source yang versi enterprise. Salah satunya itu ada di Red Hat. Nah, di Red Hat ini mereka menyediakan jaminan server dengan life cycle yang lama. Contohnya seperti yang belum lama ini Rel 7. Rel 7 itu dia akan memiliki life cycle selama 10 tahun ke depan, dan juga jaminan sekuritas. Nah, itulah salah satu alasan kenapa kayak Rel ini kok harus berbayar padahal open source. Nah, itu salah satu alasannya. Lanjut lagi dari pengenalan Red Hat ini, langsung kita lanjut ke perbedaan Red Hat dan Ubuntu. Sebelum masuk ke sini, mungkin dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan soal pengenalan Red Hat yang sebelumnya. Mungkin ada yang ya cukup Pak. Oke, terima kasih Pak Rian. Nah, selanjutnya itu perbedaan antara Red Hat dan Ubuntu. Untuk segi operasi sistem ini, keduanya ini kan sama-sama open source. Nah, perbedaannya itu cuman ada di base. Si Ubuntu ini dia kan based on Debian, dan si Rel ini dia based on Red Hat ini kan dia kan kalau versi server Linux yang berbayar memberikan dukungan teknis untuk update dan layanan jaminan lainnya yang mereka sediakan untuk kebutuhan enterprise. Sedangkan untuk Ubuntu ini kan seperti yang kita ketahui, dia distribusi Linux berbasis Debian yang lebih terkenal itu mereka benar-benar gratis yang bisa kita gunakan bebas. Nah, perbedaannya itu ada di Rel ini, dia tuh menyediakan sebuah operasi sistem di mana mereka ada beberapa tools dan produk yang terintegrasi satu sama lainnya untuk digunakan pada kebutuhan perusahaan yang lebih advance. Nanti di slide selanjutnya mungkin kita akan bahas produk yang dimaksud itu, yang membedakan kenapa sih Rel sama Ubuntu itu beda. Nah, selanjutnya itu di Rel ini dia tuh ada yang sering dikenal sama orang banyak, itu kan ada CentOS dan Fedora. Nah, sebetulnya itu bukan disebut turunan juga mungkin kali ya, karena ada banyak yang terlibat dalam proyek pembuatan CentOS dan juga pembuatan Fedora itu sendiri. Namun salah satunya itu si Red Hat ini dia berkontribusi besar untuk perkembangan CentOS dan Fedora. Nah, untuk penggunaan Red Hat yang open source ini kita mungkin lebih sering menggunakan yang CentOS ini, karena sebetulnya untuk operasional penggunaan tekniknya itu dari si CentOS sama si Rel ini dia nggak jauh berbeda kok.
bedanya itu kalau misalnya kita menggunakan rel yang berbayar, mereka itu kan harus bayar, dan bayarnya itu dia tuh dengan sistem subscription. Jadi saat kita install si operasi sistem rel ini, Red Hat ini, nanti kita memerlukan sebuah ID dan password saat kita udah masuk ke CLI si relnya ini. Nanti kita perlu subscription manager, sebuah command line itu kurang lebih command line itu subscriptions dash manager. Nah dari situ nanti kita masukin ID dan password subscription kita. Kalau misalnya kita sebetulnya kita bisa install secara bebas si rel ini, tapi mereka nggak akan bisa digunakan kalau misalkan kita nggak punya subscription-nya. Nggak bisa digunakannya ini, jadi repository yang ada di rel ini bakalan kelok, nggak bakal bisa kebuka, jadi kita nggak bakal bisa download, upgrade menggunakan si rel ini. Jadi kenapa rel ini berbayar, dan juga CentOS ini agak berbeda dengan rel, karena CentOS ini kita bisa langsung menggunakannya tanpa harus menggunakan subscription manager tersebut. Nah, dan juga untuk Fedora ini dia tuh mungkin lebih terkesannya dengan teman-teman ini versi desktopnya mungkin. Untuk keseluruhan penggunaannya sebetulnya sih nggak terlalu jauh berbeda ya. Hanya saja mungkin Fedora ini lebih dikembangkan untuk kebutuhan user-user yang lebih suka dengan tampilan desktop dibanding CLI. Nah juga kan karena kan teman-teman IT juga kan mulai sekarang ini mulai banyak yang menggunakan juga, mereka lebih suka juga sekarang. Kebanyakan teman-teman saya contohnya itu dia lebih suka penggunaan desktop daripada CLI kan, dengan berbagai alasan mereka. Cuman balik lagi untuk operational server itu pastinya balik lagi kita akan ujung-ujungnya balik lagi menggunakan command line tersebut. Untuk perbedaan yang signifikan mungkin hanya terletak pada produk yang ada pada rel dan Ubuntu. Untuk selanjutnya ini mungkin bakalan saya bahas si produk yang ada pada rel tersebut. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan dari perbedaan yang ada pada rel dan Ubuntu? Oke, mungkin nggak ada perihal perbedaannya. Langsung aja kita masuk ke materi commercial product and Red Hat Academy. Nah, untuk Red Hat product ini suatu yang membedakan Red Hat Enterprise Linux ini dengan operasi sistem lainnya. Kayak yang menyebabkan kenapa sih rel ini harus berbayar. Nah, di antaranya itu penyebabnya ini adalah commercial product. Commercial product ini ada banyak yang sekarang ini lagi booming, banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia maupun di dunia. Khususnya itu biasanya mereka digunakan di perbankan. Nah, selain commercial product ini juga ada yang namanya Red Hat Academy. Red Hat Academy itu dia semacam lembaga pendidikan yang diadakan oleh Red Hat untuk melakukan pelatihan dalam penggunaan aplikasi maupun operasi sistem yang berbasis open source. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke si commercial product-nya ini. Commercial product yang saat ini lagi booming-boomingnya itu yaitu Ansible dan OpenStack. Nah, kayak sekarang ini banyak perusahaan yang membutuhkan teknisi yang bisa melakukan operasional pada Ansible untuk melakukan efisiensi kerja
dan juga tentunya untuk mempermudah pekerjaan dan mengurangi kos perusahaan. Nah, Ansible adalah sebuah professional tool yang dikembangkan oleh Red Hat, di mana kita itu bisa mencatat setiap proses deployment ataupun konfigurasi yang bisa kita lakukan berulang-ulang dalam beberapa server. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan update atau menjalankan sebuah perintah ke dalam server, yang dimana itu semua server ini dia tuh ada banyak dan pisah-pisah nih, itu kita bisa langsung melakukan operasional tersebut itu di dalam Ansible. Nah, Ansible ini dia tuh lebih fleksibelnya tuh enaknya karena nggak memerlukan agen. Ansible ini berjalan under dari SSH connection. Kalau misalkan kita lihat lagi ke automation tools yang lainnya itu kan kayak contohnya ada Puppet itu ini boneka tulisannya. Dia itu kalau misalnya kita menggunakan tools tersebut memerlukan agen, dimana dia nggak bisa running based on SSH, dan juga kalau untuk integrasi ke beberapa software dan hardware-nya itu dia nggak seluas yang ada di Ansible. Nah, dan juga Ansible ini dia ada lagi terbagi dari dua cara untuk menjalankan Ansible. Salah satu itu Ansible Playbooks. Kayak gimana sih cara melakukan update atau menjalankan perintah ke banyak server pada Ansible. Nah, itu tuh kita definisin itu ke dalam Ansible Playbooks. Nah, cara menjalankan Ansible ini terdiri dari file yang berformatkan YAML atau biasa mungkin teman-teman beda penyebutannya atau gimana gitu. Kalau saya biasanya nyebutnya YML, di mana kita akan memanggil modul-modul Ansible secara berurutan yang kita tulis di plugin Ansible ini tidak berbayar. Sama selain Ansible Playbooks, ada juga yang namanya Ansible Tower. Ansible Tower merupakan sebuah automation untuk kalangan enterprise dan juga dia ini tentunya berbayar. Dan Ansible Tower ini nggak jauh berbeda sebetulnya dengan Ansible Playbooks, di mana Ansible Tower ini lebih mengedepankan penggunaan GUI agar user-user baru ini lebih familiar dan lebih mudah untuk mengoperasikan si Ansible. Karena si Ansible ini kan seperti yang kita tahu ini kan sebuah hal yang baru. Jadi dari Red Hat ini dia mengadakan sebuah Ansible Tower untuk mempermudah operasional si Ansible tersebut. Oke, selain Ansible itu mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau nanya soal Ansible? Oke, mungkin nggak ada pertanyaan. Lanjut aja ke OpenStack. Nah, OpenStack. Nah, oke. OpenStack ini adalah sebuah orchestration untuk container, di mana saat kita melakukan manajemen pada sebuah server, saat di situ tuh ada banyak service yang terinstall yang ada di situ. OpenStack ini hadir untuk mempermudah kita untuk manajemen semua service yang ada. Biasa disebut itu dengan orchestration. Orchestration yang dimaksud di sini adalah gimana kita untuk mengintegrasi ataupun mengelola kontainer-kontainer yang berisikan service tersebut agar lebih mudah dalam melakukan pekerjaan. OpenStack yang ada di Red Hat ini juga ada yang merupakan versi cloud,
sebagai IaaS. Mungkin kalau misalkan teman-teman yang agak baru dengar IaaS itu infrastructure as a service, seperti kayak jenis model layanan cloud yang pada dasarnya itu merupakan server fisik dan virtual server. Tapi kita nggak perlu membeli hardware tambahan untuk IaaS yang tidak diperlukan. Karena seluruh keperluannya itu udah ada di dalam sistem cloud-nya. Jadi nggak perlu beli hardware-nya lagi. Di sini di OpenStack ini ada beberapa layanan yang diberikan oleh si Red Hat. Salah satu itu multi-tenance, yaitu membuat pemisahan cluster Kubernetes dengan memanfaatkan OpenStack Project. Nah, yang kedua itu penggunaan infrastruktur berdasarkan pemisahan sesuai dengan departemen TI. Dan juga ada fitur alokasi infrastruktur berdasarkan kuota. Sejak menentukan beberapa banyak infrastruktur yang ada, tetap ditetapkan untuk kasus penggunaan yang berbeda bisa menjadi rumit. Nah, kan organisasi juga dapat memanfaatkan sistem kuota OpenStack untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur. Selanjutnya itu ada manajemen user yang terintegrasi, karena kan kebanyakan pengembangan Kubernetes juga merupakan konsumen infrastructure as a service, di mana di situ akan terdapat banyak user yang diperlukan untuk melakukan autentikasi ke tiap-tiap node. Dan juga selain itu di sini mereka menyediakan tools atau layanan untuk high availability dan load balance cluster pada Kubernetes. Lebih simpel lagi itu dia OpenStack itu untuk mempermudah kita manajemen kontainer-kontainer yang ada sih, lebih tepatnya manajemen microservice. Dan sebelumnya itu juga kan kalau kontainer ada, kita balik lagi, kontainer itu ada dua yang saya kenal. Salah satu itu Docker dan Podman. Nah, Podman sendiri ini adalah sebuah containerization yang disediakan oleh Red Hat. Mungkin kalau teman-teman lebih familiar dengan Docker. Dan lanjut lagi ke Red Hat Academy. Nah, untuk Red Hat Academy itu dia terbagi menjadi beberapa bagian ya. Salah satunya itu ada seperti yang tertera di sharing, itu ada Red Hat Sertifikat Sistem Administrator. Itu sebuah sertifikat yang saya dapatkan dari Red Hat Academy, di mana Red Hat Academy ini dia menyediakan layanan pembelajaran untuk teman-teman yang mau belajar tentang bagaimana sih mengelola sebuah sistem operasi yang berbasis open source ataupun tools-tools yang lainnya. Nah, di sini tuh yang ada di pembelajaran ini, yang ada di sertifikasi ini bukan tentang Red Hat doang, tapi tentang keseluruhan operasional open source. Mungkin di sini bisa saya spill sedikit tentang kayak gimana sih RHCSA di Red Hat. Nah, RHCSA di Red Hat itu dia tuh kayak semacam gimana kita dapat melakukan operasional yang tepat dan baik untuk mencapai SLA yang maksimal pada sebuah server. Nah, jadi nanti kalau misalkan teman-teman mau ikut atau mau daftar RHCSA, nanti teman-teman bisa langsung hubungi Red Hat-nya aja. Untuk harga sertifikasi ini terakhir kali saya cek
kisaran 4.200.000 untuk RCSA dan RACE. Nah, untuk kalau misalnya kita mengikuti RACSA ini, nanti kita akan mendapatkan kayak dikasih mentor gitu, dikasih mentor, dan juga ada akses ke dalam webnya si Red Hat, di mana dia menyediakan modul-modul yang dibutuhkan untuk sertifikasi, contohnya sistem administrator tersebut. Kayak nanti di situ tuh modul, salah satunya tuh modul yang ada di sistem administrator tuh kayak gimana kita menggunakan shell Linux. Terusnya ada juga manajemen firewall, ada juga manajemen storage. Nah, manajemen storage ini dia tuh ada dibagi lagi dari basic terusnya ke advance. Advance ini dia tuh lebih ke manajemen LVM storage. Nah, selain RACSA, ada juga itu yang sekarang lanjutan dari RACSA ini, lanjutan itu RACSE. RACSA itu dia tuh Red Hat Certification Engineer, dimana nanti kalau misalkan kita melakukan sertifikasi tersebut, kita terkualifikasi sebagai IT engineer, dimana dapat mengoperasionalkan berbagai tools yang ada pada open source maupun dan juga manajemen advance yang ada pada server. Salah satu materi yang bisa saya kasih tahu tentang RACE itu, dia tuh ada tentang bagaimana mengoperasionalkan database Postgre dan MySQL di operasi sistem open source, dan juga bagaimana cara mengoperasionalkan Ansible dan beberapa firewall advance yang ada di operasi sistem tersebut yang berbasis open source. Sekali lagi, ini semua nggak melulu tentang Red Hat, tapi di sertifikasi ini benar-benar universal bagaimana tentang mengoperasionalkan sebuah sistem operasi berbasis open source. Oke, mungkin segitu aja materi yang telah saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Dan buat teman-teman di sini, buat teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan terkait materi yang telah saya sampaikan. Untuk Mbak Novi, saya bisa langsung kembalikan lagi ke Mbak Novi. Ya, selanjutnya bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Sebelum bertanya, aku minta tolong buat sebutin identitas. Baik, langsung aja kita mulai sesi tanya jawab. Saya persilakan buat teman-teman yang mau nanya. Mungkin lebih ke diskusi kali ya, kalau misalnya teman-teman ada yang mau tentang Red Hat atau operasi sistem lain, mungkin bisa diskusi aja gitu, ngobrol biasa. Dan juga saya juga kan basicnya sysadmin sama infra. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanya tentang apapun itu, saya open. Mungkin bisa ditanyakan di grup yang udah dibikin. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyain? Mungkin dari materi Kak Haider Holis.
Halo Mas, Hajar Kolis, izin bertanya Mas. Halo Mas Legian. Oke, terkait dengan security, untuk Red Hat sendiri gimana ya? Mungkin boleh dijelaskan lebih detail lagi? Oh, oke oke. Mas Legian ingin menanyakan soal security yang ada pada Red Hat. Mungkin untuk pertanyaan kali ini saya nggak bisa jawab secara detail, hanya menjelaskan tentang secara garis besarnya. Nah, kenapa Red Hat ini berani untuk mengadakan sebuah operating system berbasis open source yang berbayar, di mana mereka kan menjamin soal sekuritas. Nah, seperti yang kita tahu, operating system lainnya banyak yang dimana itu open source juga, yang pengembangannya itu dia based on community. Yang dijamin dari si Red Hat ini soal sekuritas itu, mereka itu lebih mengedepankan di mana akan selalu melakukan update pada operating system secara berkala untuk menutup kemungkinan di mana adanya celah atau yang biasa kita sebut backdoor pada sistem operasi tersebut tidak terbuka. Nah, kan kalau misalkan kayak ada sebuah sistem di mana ini dia nggak pernah melakukan update atau kayak upgrade gitu, pastinya akan ada banyak orang yang ngulik-ngulik, karena dia ini kan open source code-nya itu bisa langsung diakses sama semua orang. Dari banyaknya orang, banyak yang mulai menemukan celah-celah tersebut. Nah, si Red Hat ini mereka menjamin di mana mereka akan selalu update soal source code mereka untuk menutup kemungkinan celah yang terjadi tersebut, Mas. Tapi untuk mungkin yang Mas maksud untuk security yang lebih advance-nya itu lebih ke rules-rulesnya ya. Untuk rules-rulesnya itu dia nggak jauh beda dengan operasi sistem yang lainnya. Sama aja untuk hardening atau tuning pada sistem operasi sistem open source yang lainnya seperti Ubuntu maupun Debian. Yang membedakan security dari yang lain-lainnya itu mereka akan menjamin untuk selalu melakukan update pada source code mereka, Mas. Terima kasih Mas Legian. Mungkin kalau misalkan nanti menurut Mas jawaban saya kurang memuaskan, mungkin nanti bisa kita diskusin lagi bisa langsung hubungin saya aja atau bisa via grup. Oke Mas, cukup sih, udah cukup paham. Makasih Mas. Oke, terima kasih Mas Legian. Teman-teman lainnya ada yang mau bertanya lagi? Pak Rian, mungkin Pak Ade atau Pak Fahmi. Oke, kalau nggak ada yang ingin bertanya lagi, kita akhiri. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti kegiatan hari ini. Semoga materi yang diberikan tidak menjadikan teman-teman puas sehingga teman-teman ingin menggali kembali lebih dalam dari materi yang diberikan. Dan juga kami mohon bantuannya untuk mengisi survei di link yang telah kami siapkan di grup peserta. Dan bisa ikuti terus kegiatan kami selanjutnya melalui Instagram dan WA Group. Oh iya, sebelumnya Mbak Novi, mungkin saya mau ngasih tahu buat ke teman-teman untuk kedepannya mungkin dari Mitsada bakalan ada sedikit event lagi nih tentang kayak gimana sih monitoring pada sebuah sistem
sistem operasi yang berisikan microservice, di mana di situ ada banyak service. Jadi agar semuanya terintegrasi dan tetap termonitoring itu gimana caranya, itu nanti kita akan bahasnya tentang Elastic Cluster, High Availability Elastic Cluster, dan juga perbandingannya dengan Grafana Prometheus. Terima kasih. Teman-teman, sebelum aku mau mengakhiri semuanya, boleh minta tolong buat nyalakan kameranya. Minta tolong buat dokumentasi aja, teman. Maaf kan Opi, saya belum mandi jadi nggak bisa nyalain kamera. Ya Allah. Untuk dokumentasi bisa langsung di screen capture aja. Ya, terima kasih teman-teman buat partisipasinya. Semoga kita bertemu lagi di acara workshop selanjutnya. Akhir kata, saya selaku moderator pamit. Semoga teman-teman sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya izin